Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mari kita selalu memujinya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih sehat walafiat dan masih diberi oleh Allah kesempatan untuk dapat beribadah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, Al-Quran yang kita baca setiap hari, setiap waktu, mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas yang berjumlah 114 surat, 30 juz, itu didominasi oleh sejarah. Bahkan ada ulama menyebut hampir separuh isi Al-Quran itu adalah sejarah. Ini menunjukkan bahwa sejarah itu sangat-sangat penting untuk kita pelajari, kita pahami, dan kita ambil pedoman untuk kehidupan kita hari ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 176, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu, kata Allah, agar mereka mau berfikir. Lalu Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Yusuf ayat terakhir, ayat 111. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh terdapat pada kisah-kisah mereka itu, kata Allah, pelajaran. Untuk siapa? Orang-orang yang berakal. Maka berdasarkan dua ayat ini dan banyak lagi ayat-ayat yang lain, bahwa mempelajari sejarah itu sangat penting sekali. Kalau boleh saya mengatakan, kurikulum Allah Ta'ala itu mendidik kita pakai sejarah. Berbeda dengan Indonesia, kurikulum sejarah dihapus. Sehingga anak-anak milenial ini kadang-kadang tak tahu dia sejarah. Saya teringat apa kata Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai menghargai jasa pahlawan. Lalu apalagi kata Insinyur Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di Indonesia aneh sedikit, pelajaran sejarah itu tak ada lagi. Bahkan di sekolah-sekolah dulu waktu kita SD, itu di dinding sekolah itu gambar pahlawan semua. Hafal tanggal lahir, tanggal wafat, hafal bahkan oleh kita ceritanya.
Kalau sekolah SD zaman sekarang yang ada di dinding itu buah mangga, buah apel, buah semangka. Makanya anak kita banyak jajannya sekarang. Karena makanan yang dia tengok tiap hari. Tapi pada kesempatan ini saya nak menyampaikan sebuah sejarah seorang khalifah dengan seorang gubernur. Khalifah itu bahasa lainnya presiden. Yaitu kisah tentang Umar bin Khattab sang khalifah dengan Sa'id ibnu Amir al-Jumahi gubernur Homs. Begini cerita singkatnya jemaah. Umar ini jadi khalifah dari tahun 634 sampai 644. Berarti 10 tahun. Jadi dalam rentang waktu 10 tahun itu dia mengangkat beberapa orang gubernur untuk bertugas di wilayah. Jadi wilayah Homs atau Syria sekarang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, seorang sahabat, yaitu Sa'id ibnu Amir al-Jumahi. Jadi Sa'id ibnu Amir al-Jumahi ini menolak, dia tak mau. Lalu Umar memaksa, kau ikut membaiat aku menjadi khalifah. Dan ini tugas berat. Lalu kau tak mau menolong aku. Tak bisa. Kita mesti bersama-sama memikul beban ini. Begitu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan engkau, kata Umar bin Khattab, akan aku berikan gaji dari Baitul Mal. Tapi apa kata Sa'id ibnu Amir al-Jumahi? Wahai sang khalifah, engkau tak perlu kasih aku gaji. Allahu Akbar. Jadi singkat cerita jemaah, ditunjuklah Sa'id ibnu Amir al-Jumahi jadi gubernur di Homs. Waktu berjalanlah setahun, 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun jadi gubernur, itu udah banyak duitnya itu jemaah. Dah luas tanahnya itu. Dah banyak proyeknya itu. Kan begitu. Jadi pada suatu ketika datanglah sang delegasi dari Homs ke Madinah menemui Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sang delegasi tadi? Apa kabar gubernur kalian, sehat? Sehat. Bagaimana keadaan rakyat Homs? Lumayan alhamdulillah. Sekarang begini. Ini pena, ini kertas. Kalau masih ada orang yang perlu dibantu di Homs, tolong catat namanya. Kalau ada yang berhak dapat bantuan, kalau kita BLT lah, tolong catat namanya. Oleh sang delegasi tadi dicatatlah nama. Setelah dicatat, nama-nama orang yang perlu dibantu diserahkan kepada sang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dibacalah. Pas membaca nama itu, sampailah kepada nama Sa'id ibnu Amir al-Jumahi. Sampai nama ini Umar bin Khattab berhenti membaca. Sa'id manolah gak ini? Kalau gubernur tak mungkin miskinnya. Masa gubernur 2 tahun menjabat miskin? Sedangkan RT setahun dah kaya gitu ya mah. Ini masa gubernur 2 tahun miskin? Jadi Umar tak percaya, tak mungkin isu gubernur ini. Tapi untuk memastikan, bertanyalah Umar bin Khattab kepada sang delegasi. Ini Sa'id bin Amir al-Jumahi ini Sa'id yang mana nih? Gubernur kami, khalifah. Gubernur ini. Jadi gubernur kalian miskin? Iya. Saya nak kasih tahu sama jemaah, menetes air mata Umar. Menetes karena apa? Karena bahagia. Menetes karena apa? Karena haru. Apa sebab? Dia tak salah pilih. Awak setelah memilih nangis juga, tapi kena salah pilih. Umar menangis karena betul pilihannya. Awak menangis karena salah pilih. Aduh, kacau kita jemaah. Jadi dibungkuslah bantuan untuk warga Homs. Ada satu bungkus spesial untuk sang gubernur. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Kalian balik, ni tolong kasih kepada nama-nama yang tercatat. Ini sebungkus ni untuk gubernur kalian ya. Baliklah sang delegasi tadi. Bertemu dengan sang gubernur. Sang gubernur, ya.
Pak Presiden kirim salam, Khalifah kirim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dia menitipkan bantuan untuk rakyat Hom. Adan yang sebungkus ini untuk Tuan Gubernur. Dibagilah, tinggal satu bungkus untuk dia tadi, lalu dibuka. Apa yang dalam bungkus itu? Duit. Maka mengapa Said Ibnu Amir Al-Jumahi membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan keras. Sampai-sampai terdengar oleh istrinya di dapur. Tanya istrinya, apa musibah yang terjadi? Musibah besar. Meninggal khalifah. Kalau khalifah meninggal itu kecil musibahnya. Lalu musibah apa sekarang yang sedang terjadi wahai suamiku? Dunia datang merampas akhiratku. Dunia datang merampas akhiratku. Istrinya belum juga paham. Apa maknanya? Kata Said bin Amir Al-Jumahi, bisakah engkau membantuku? Bisa. Kertas-kertas kresek yang ada di dapur bawa ke sini semua. Dibawalah. Kau ambil dirham ini, masukkan ke dalam kertas-kertas kresek, bagikan kepada semua rakyat Hom. Apa maknanya? Satu dirham pun tidak dia ambil. Begitulah sang gubernur bernama Said Ibnu Amir Al-Jumahi. Kaum muslimin, kaum muslimat, pada suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab datang ke Homs. Mengunjungi gubernur, mengunjungi rakyat Homs. Maka diperintahkan oleh Umar kepada sang gubernur supaya rakyat Homs berkumpul semua. Umar nak sampaikan kepada rakyat Hom, ni gubernur kalian luar biasa ini. Singkat cerita jemaah, berkumpullah semua rakyat Hom, kemudian di depan itu berdirilah sang gubernur dengan sang presiden. Dengan bangga apa kata Umar bin Khattab? Wahai rakyat Hom, ni gubernur kalian luar biasa. Lalu apa kata rakyat Hom? Maaf wahai Tuan Khalifah. Ada 4 kelemahan gubernur kami ini. Selo-elo itu masih kurang juga. Tapi Said bin Amir Al-Jumahi tak tersinggung. Apa maksudnya Pak Ustaz? Memang atasan itu akan dapat kritik. Jangan cengeng. Ini asal-asal kritik buat undang-undang. Tak boleh kritik. Cengeng namanya. Karena pemimpin itu pelayan. Kita rakyat ini anak-anaknya. Tentu tempat mengadu, tempat meneteskan air mata, tempat menceritakan nasib. Anak kan begitu sama kita. Kadang marah dia sama kita, kadang melawan dia sama kita. Memang begitu. Tapi Umar heran juga. Selo-elo ini gubernur kalian masih ada juga kekurangannya. Ada. Berapa tadi? 4. Kalian sampaikan. Mumpung aku masih di sini, biar aku perbaiki nanti. Yang pertama, gubernur kami itu kalau malam tak bisa dijumpai. Dia cuma bisa dijumpai siang hari. Betul itu sang gubernur? Betul Tuan Khalifah. Sampaikan apa alasan? Sebenarnya segan aku nak nyampaikan. Tapi supaya tak terjadi fitnah, okeylah saya sampaikan. Kalau malam itu waktuku untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak bisa diganggu-ganggu. Makanya aku bisa melayan mereka ni cuma di siang hari. Kalau malam untuk Allah. Kalian dengar itu? Kenapa malam dia tak bisa ditemui? Karena dia beribadah. Sebab siang ibadahnya melayani kalian semua. Paham? Paham. Apa yang kedua? Gubernur kami ini dalam sebulan kadang-kadang 2 kali tak masuk. Kadang-kadang 3 kali tak masuk. Lalu apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Betul itu. Betul wahai Tuan Khalifah. Sampaikan. Apa kata Said bin Amir Al-Jumahi? Malu aku nak nyampaikan sebenarnya. Tapi baiklah. Aku tak masuk dalam sebulan tu, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Baju dinas aku tu kotor. Kadang-kadang basah. Sebab baju dinas Said Ibnu Amir Al-Jumahi cuma 2 setel saja. 2 setel. Artinya baju yang bisa ditampilkan ke depan sebagai gubernur untuk melayani rakyat cuma 2 setel saja. Jadi kadang-kadang kotor, aku cuci hujan turun pula tak kering, makanya aku tak masuk kantor hari ini. Kalian dengar itu?
Gubernur kalian cuma punya baju dinas 2 setel. Paham? Apa yang ketiga? Yang ketiga, gubernur kami ini kadang lambat masuk kantor. Kadang-kadang dia jam 9 masuk kantor, kadang-kadang jam 8. Apa kata Umar bin Khattab? Betulkah begitu wahai Sa'id ibnu Amir? Benar. Kau sampaikan lagi. Apa kata Sa'id bin Amir al-Jumahi? Yang ini malu pula aku rasanya nak nyampaikan. Tapi supaya tak terjadi fitnah, baiklah aku sampaikan. Aku terlambat masuk kantor. Aku pagi-pagi tu nolong bini aku masak roti. Sebab bini aku ni kerjanya untuk mengganjal perut, jual roti itulah. Jadi aku pagi-pagi nolong dia mengadon roti, memasak roti. Dah selesai, dia berjualan, aku pun masuk kantor lah. Kalian dengar itu? Gubernur kalian jual roti. Apa yang terakhir? Yang terakhir, gubernur kami ini sering pingsan. Kadang tumbang. Aneh pula tu. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Benarkah begitu wahai Sa'id? Benar. Kenapa kau sering pingsan? Aku teringat dulu ketika aku masih kafir. Ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Adi. Waktu itu dia disiksa oleh orang kafir. Bagaimana cara penyiksaannya? Digantung dia di tiang salib. Kemudian setelah itu dicincang-cincang badannya. Sebelum dia digantung dan dicincang, dia meminta, tolong berikan kesempatan aku solat sunat 2 rakaat. Lalu dia solat sunat 2 rakaat. Aku waktu itu masih kafir tu, kata Sa'id. Setelah solat apa kata dia? Sebenarnya aku lebih lama solat daripada ini. Tapi sengaja sekarang aku tak lamakan. Nanti kalian tuduh aku takut mati. Aku tak takut mati. Lalu ketika digantungkan, berdoalah Khabbab bin Adi ketika itu. Ya Rabb, siapapun orang kafir di sini ya Rabb, luluh lantakkan semuanya mereka ya Rabb. Berikan siksa kepada mereka. Mendengar itulah aku takut, lalu aku masuk Islam. Dan setelah aku masuk Islam, kalau aku terbayang itu tuh membuat aku pingsan. Kaum muslimin, kaum muslimat, begitulah cerita singkat antara Umar bin Khattab, sang presiden, dengan seorang gubernur bernama Sa'id ibnu Amir al-Jumahi. Ini calon-calon gubernur, calon-calon wali kota, sejarah macam ni usah dilupakan. Dibaca, masukkan dalam hati. Yang nyuruh bukan Marhalim, yang nyuruh Allah dan Rasulnya. Jadi sejarah masa lalu itu usah dilupakan. Karena apa? Ibratul liulil albab. Ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Baiklah jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Ini ulang-ulang cerita yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaat. Ini masuk YouTube ini. Untung-untung didengar nak sama calon-calon yang ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.